Oke. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini pada awal perkuliahan pekan 11 ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang harus kalian kerjakan. Adapun tugas besar ini merupakan salah satu komponen yang menentukan kalian lulus selain UTS, UAS, keaktifan kelas, kuis, postes ya. Dan porsinya cukup besar ya, sebagaimana UTS dan UAS. Nah, saya akan menjelaskan ini walaupun kalian sudah membaca dan mendownload ya. Mengenai tugas besar ini, adapun tugas besar ini dirancang sebagai implementasi studi kasus dalam pembelajaran PMS. Maksudnya, dari studi kasus ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemahaman yang lebih dalam serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan statistik sederhana di dunia nyata. Jadi, kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga mencoba praktek dengan mengerjakan tugas belajar. Dengan mengerjakan tugas besar. Ya. Nah, tugas besar ini dilaksanakan secara berkelompok. Anggotanya 4 sampai 5 orang ya. Oke, 4 sampai 5 orang. Sebentar. Kalian melihat apa yang saya share? Apa masih video tadi? Masih video, Pak. Masih video, Pak. Oke. Oke, kalau sepertinya nggak nyambung itu kalian interupsi saya ya. Nah, ini sudah ya. Deskripsi tugas besar ini ya. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tugas besar ini ya intinya adalah ya memaksa kalian untuk mempraktekkan teori dari PMS yang sudah kalian pelajari. Nah, ini tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok sehingga dituntut ya keahlian kalian dalam berkolaborasi dengan teman-teman kalian sendiri. Adapun anggotanya harus 4 sampai 5 orang, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Dalam analisis data, mahasiswa diperkenankan menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Bukti pengerjaan dengan Excel juga dikumpulkan pada saat submit tugas besar. Oke, ya jadi dalam menganalisis data kalian cukup dengan Microsoft Excel yang saya rasa sudah terinstall di laptop kalian masing-masing. Kemudian luaran dari tugas besar ini adalah berupa laporan akhir. Laporan akhir sebagaimana tugas-tugas atau kalian mungkin pernah membuat makalah, nah seperti itu ya, membuat laporan akhir, ada bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu. Nah, kemudian kalian selain membuat laporan akhir diwajibkan membuat video presentasi. Nah, kalian bisa lihat video presentasi yang ada di YouTube, dari kakak-kakak tingkat kalian ya, bisa lihat kalian ya, seperti itu. Dan harus dikumpulkan pada pekan ke-15. Sekarang kan pekan ke-11, berarti 4 pekan lagi ya, yaitu tanggal 11 Juni ini ya, hari Jumat ini 11 Juni 2021, ini tanggal penting ya. Oke, kalian ingat-ingat ya. Topik tugas besar diarahkan pada topik utama yaitu analisis regresi berganda. Nah, nanti mengenai analisis regresi berganda ya, nanti setelah ini ya. Nah, selain implementasi analisis regresi, mahasiswa juga akan diminta untuk menerapkan beberapa konsep dasar lainnya yang telah diajarkan dalam perkuliahan. Nah, analisis regresi kan suatu konsep yang belum diajarkan ya sampai saat ini. Karena nanti baru kita akan bahas. Ya. Nah, namun kalian kan sudah belajar banyak hal ya,
selama ini ya mengenai pengantar metode statistik ya. Nah, itu kalian terapkan juga gitu kan. Nah, seperti uji hipotesis, estimasi parameter kayak gitu. Ya, kemudian statistik deskriptif ya. Nah, kemudian mengenai tema permasalahan, kalian boleh milih salah satu, energi, pangan dan pertanian, smart city, kemaritiman, ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itu ya. Oke, itu mengenai gambaran umum tugas besar ya. Terus mengenai teknisnya ya. Bentuk kelompok dengan anggota 4-5 mahasiswa ya. Nanti saya tugaskan ke Komting untuk membuat ini ya, untuk membaginya. Kalian diskusi sendiri dengan Komting. Ya. Pilih teman yang sekiranya cocok ya buat kalian. Tapi semisal di tengah jalan kok tidak cocok, ya kalian menyesuaikan diri lah ya, kayak gitu. Nggak usah diganti gitu ya anggota kelompoknya. Pilih tema yang diinginkan, contoh tema pangan dan pertanian. Ya, jadi setelah 4-5 mahasiswa ini sudah dipilih atau ditentukan, kalian pilih tema permasalahan ini ya. Mau energi kah, pangan dan pertanian kah, smart city kah, kemaritiman, ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, kesehatan. Fokus satu ya. Nah, kemudian pilih judul permasalahan yang berkaitan dengan tema. Contoh permasalahan yang diangkat. Nah, ini kan pangan dan pertanian ya. Menganalisis data apa sih yang sekiranya bermanfaat untuk bidang pangan dan pertanian gitu loh. Ya, ada pikiran ke sana kalian ya, seriusnya. Contoh permasalahan yang diangkat, analisis pengaruh rata-rata tahunan curah hujan dan kecepatan angin terhadap hasil panen lada di Balikpapan. Nah, ini kan regresi linear ganda ya. Jadi kalian butuh nanti data rata-rata tahunan curah hujan, data kecepatan angin, kemudian data hasil panen gitu loh. Ya, naik turunnya hasil panen ini apakah dipengaruhi oleh ini naik turunnya rata-rata tahunan curah hujan dan naik turunnya kecepatan angin gitu. Nah, kemudian yang keempat, kumpulkan data sekunder terkait dengan tema dan permasalahan. Minimal ada 3 variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini kan seperti ini kan 3 variabel kan, pengaruh rata-rata tahunan, kecepatan angin. Gitu. Variabel harus memiliki kolerasi sebab akibat serta merupakan variabel kuantitatif. Ya, ini variabel kuantitatif ya, bukan kualitatif. Jadi kalau kalian belajar di awal-awal ada skala data, ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, yang kuantitatif skala data apa? Data interval dan data rasio gitu loh. Ya. Jadi bukan yang nominal dan ordinal. Contohnya kalau nominal ordinal apa? Jenis kelamin gitu kan, tingkat pendidikan gitu kan. Sehingga yang kuantitatif seperti berat badan, tinggi badan, rata-rata tahunan curah hujan gitu kan, kecepatan angin gitu, itu kan kuantitatif. Nah, contohnya ya, berdasarkan permasalahan maka data yang harus diambil yaitu ini ya. Ya, selain yang saya sebutkan bisa juga nih data hasil panen, ya kan, kecepatan angin, curah hujan. Nah, kemudian yang kelima, setelah data terkumpul, ya data kuantitatifnya kalian sudah ambil, kalian bisa ngambil bisa di BPS, bisa ambil di BMKG, silakan kalian searching di internet gitu kan. Lakukan eksplorasi nilai statistik deskriptif masing-masing variabel dan sajikan setiap variabel menggunakan visualisasi yang tepat. Tentukan variabel yang menjadi variabel dependent dan independent. Oke, jadi kalau ini 6, ini yang mengenai 6 ini ya, kita kaitkan dengan contoh ini, pengaruh rata-rata tahunan curah hujan dan kecepatan angin ini, dependennya itu apa? Ini hasil panen lada gitu. Dependen kan yang dipengaruhi, independen yang mempengaruhi. Ya. Sampai mana tadi ya? Oke.
Nomor 5 tadi ya. Setelah data terkumpul, lakukan eksplorasi nilai statistik deskriptif masing-masing variabel dan sajikan setiap variabel menggunakan visualisasi yang tepat gitu loh. Jadi misalkan kalian ini dapat data hasil lada tahunan, data curah hujan, kalian dibuat statistik deskriptifnya gitu loh. Statistik deskriptif itu intinya adalah kalian memvisualisasikan data tersebut. Ya, bisa berupa diagram batang, histogram, diagram pie kayak gitu ya, yang kalian pelajari di awal-awal itu. Kalau data hasil panen lebih pasnya apa gitu. Kalau rata-rata curah hujan lebih pasnya apa, sehingga apa yang kalian tampilkan secara visual itu informatif ya. Walaupun intinya itu adalah regresi ya, tetapi kan ada yang ini ya, yang memberikan tambahan atau nilai tambahan ya untuk informasi mengenai tugas besar kalian ini, yaitu salah satunya yaitu statistik deskriptif. Lakukan analisis nilai koefisien kolerasi antara variabel dependen dan independen, berilah interpretasi hasil nilai koefisien kolerasinya. Oke, kolerasi intinya adalah hubungan antara independen dan dependen ya. Kemudian 8, bangunlah model regresi multivariabel dari dataset yang dimiliki, selidiki manakah variabel apa saja yang signifikan dan sajikan model yang terbaik. Nah, jadi kan nanti ada model gitu loh ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini ada model Y sama dengan apa, Y-nya kan hasil panen X1 ya plus beta X2, X1-nya apa namanya rata-rata tahunan curah hujan, X2-nya kecepatan angin. Nah, nanti kalau misalnya kecepatan anginnya naik sekian, kemudian curah hujannya turun sekian, maka hasil panennya sekian gitu. Nah, ketika kita bisa menentukan seperti itu kan itu berdasarkan model kan. Nah, model yang terbaik itu seperti apa, dan nanti kan kalian bisa kalian tentukan ya di langkah ke-8 ini gitu. Kemudian yang ke-9, simulasikan prediksi nilai variabel dependen untuk periode ke depan gitu. Ya, jadi model yang kalian buat di langkah yang ke-8 ini kan berdasarkan masa lampau gitu. Ya, data yang sudah ada gitu. Ya kan? Oke. Dan nanti kalian apa namanya? Kalian tarik ke depan gitu. Sekiranya nilai variabel dependen itu berapa gitu ya. Untuk data-data pada tahun yang belum terjadi ya gitu ya, atau waktu yang belum terjadi. Kemudian yang ke-10, sampaikan hasil tugas besar dalam laporan tugas besar dan video presentasi dengan durasi 5 menit. Jadi nanti entah bagaimanapun kalian mengerjakan, yang penting kalian nanti berupa makalah ya, atau laporan tugas besar, kemudian ada video presentasi yang diupload di YouTube. Oke. Nah, terus kemudian nanti dikasih hashtag sehingga saya bisa mengakses, oh ini PMS G ya, tulisan pengampungnya kan saya gitu kan. Oke, ada pertanyaan ini ya. Oh, oke. Ini sistematika laporannya ya, ada cover laporan. Kalian pernah kan mengerjakan tugas besar atau membuat makalah selama di TK 1 tahun terakhir ini, pernah ya? Kalian buat seperti ini ya, standar saja, cover laporan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, ini ya bab 1 pendahuluan. Kalian bisa membuat ini ya, rancangan ini di Google Docs sehingga kalian kan saling berjauhan gitu kan, enggak online gitu ya maksudnya ya, enggak satu tempat diskusinya gitu, sehingga kalian bisa saling membuat di Google Doc. Namun nanti untuk penyelesaian akhirnya kalian apa namanya bisa di Microsoft Word, kemudian dibuat otomatis ya untuk daftar isi, cover laporan dan seterusnya. Nah, ini untuk komponen penilaiannya ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Laporan akhir 60% ya nilainya.
sedangkan untuk video presentasi 30%, kerja individu 10% ya. Kerja individu 10% ya. Kalau ini misalnya 60%, kejelasan dan keselarasan antara latar belakang rumusan besar dan tujuan tugas besar gitu kan, bla. Nah, skor totalnya 100 ya. Ini 100. Jadi nanti ada 3 komponen penilaian kayak misalnya kuis, post test gitu kan. Ini ada 100 gitu kan. 100, tapi 100 ini nanti kan dikalikan 60%. 100 dikalikan 30%, 100 ini dikalikan 10%, kemudian nanti semuanya dijumlah jadi nilai tugas besar gitu kan. Nah, video presentasi ini konten videonya, kesesuaian isi video dengan laporan. Kemudian menarik enggak? Itu nilainya 40 ya komponennya ya dari 100 ini. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya. Benar nggak ada yang ditanyakan? Oke. Oke, untuk nanti saya minta ini ya, untuk pembagian ini 3 hari kira-kira bisa kah? Ya. Siap, bisa Pak. Kalian nanti bisa langsung kerja. Nanti saya minta dari Komting untuk mengirimkan ini ya, Excel atau Google Sheet-nya ya. Oke, coba saya minta pakai Google Sheet ya, biar kalian terbiasa mengerjakan sesuatu secara online ya. Kalau Excel itu kan file, kalau Google Sheet itu kan tinggal kirim link aja ya. Oke, itu aja mengenai instruksi tugas besar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.